karena saya 6 tahun di dalam. Makanya Anda yakin bahwa Pak Tom nggak bersalah, Anda menjemput waktu kebebasannya? Dan yang kedua adalah saya... Itu pertama hadir, iya ya? Pertama iya? Hadir terus di pengadilan. Oke. Pengadilan Tom Lembong. Kenapa saya hadir? Karena saya ingin tahu betul, kok Tom Lembong bisa korupsi? Kok korupsi di gula? Nah, sehingga di kepala saya datang ke pengadilan terus ingin mengetahui 4 hal. 1, apakah betul Tom Lembong punya mens rea, niat jahat? Kalau Tom Lembong saja punya niat jahat, gimana saya didu? Itu yang ada di kepala saya. Kalau ada mens rea-nya apa? Karena ingin saya tahu. Yang kedua, Tom Lembong kok dianggap melanggar hukum? Sementara 6 menteri perdagangan lainnya melakukan hal yang sama dalam jumlah yang besar, kok tidak dianggap melanggar hukum? Itu di kepala saya. Yang ketiga di kepala saya, ini dituduh merugikan negara. Sementara saya sudah baca BPK dan audit RNI yang mengimpor gula, tidak ada kerugian di situ, kok dianggap merugikan negara. Ini jiwa peneliti saya muncul. Yang terakhir, yang keempat saya mau tunggu adalah bagaimana dianggap menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Itu yang ada di kepala saya. Hingga saya berkali-kali ikut sidang. Nah, di pledoinya penasihat hukum dan Tom Lembong sendiri semua dibantah. Oke. Pas keputusan saya datang lagi ingin mendengarkan. Nah, akhirnya terjawab oleh hakim. Hakim menyatakan tidak ada mens rea. Oke. Wah, agak ketawa saya. Alhamdulillah nggak ada mens rea. Nggak ada niat jahat. Nah, biasanya pasti Pak Saur tahu kalau mens rea tidak ada dan tidak ada bukti, uang melanggir biasanya bebas lah. Kan nggak ada 2. Nah, saya tunggu yang keempat kan. Nah, masuk yang kedua. Dianggap melanggar hukum. Ya, supaya publik paham kalau korupsi 3 hal sekaligus harus terjadi. Melanggar hukum, merugikan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Itu akumulatif. Tidak boleh 1. Harus 3-3-nya terjadi. Nah, dianggap melanggar hukum. Di mana melanggar hukumnya? Ternyata karena begini, jaksa antara pernyataan waktu ditangkap itu berbeda pada saat tuntutan. Akhirnya keluar istilah memindahkan gawang supaya gol. Waktu ditangkap berbeda dengan tuntutan. Pada saat penuntutan. Apa perbedaannya? Perbedaannya disebutkan semua ada kerugian negara apa segala, tahu ternyata belum ada hasil BPKP, belum di tuntutan. Nah, baru ada belakangan. Oke. Nah, ini istilahnya memindahkan gawang. Nah, itulah kenapa kita menduga ini pasti pesanan karena belum ada bukti, tahu-tahu sudah ditangkap. Nah, dan berubah gitu, logika Anda begitu ya? Ya. Kemudian dianggap melanggar hukum. Hakim menyatakan melanggar hukumnya karena BUMN yang ditunjuk adalah bekerja sama dengan swasta. Nah, ini perlu saya uraikan agak panjang dikit supaya pihak Jokowi juga merasa berterima kasih karena dengan keputusan abolisi ini. Begini kejadiannya. Tidak ada larangan hukum apapun BUMN bekerja sama dengan swasta. Tidak ada. Oke. Kalau hakim ini menjadikan ini sebagai alasan melanggar hukum, maka semua orang bisa masuk penjara. Dan saya katakan kalau ini menjadi jurisprudensi, bahaya banget. Hukum, maka saya bilang mungkin Jokowi akan dihukum 1000 tahun. Dihukum 1000 tahun? Ya, karena akumulasi kesalahan seperti Tom Lembong. Menguntungkan pihak lain. Menguntungkan pihak lain. Bekerja sama dengan swasta. Jadi beruntunglah sebenarnya. Apa yang lain tuh karena abolisinya Prabowo meluruskan hakim. Baik, saya mau garis bawahi soal pesanannya. Di mana kemudian logika yang mengatakan bahwa ini pesanan dari apa yang Anda sampaikan tadi? Begini. 1, tadi bahwa belum ada bukti tetap ditangkap. Yang kedua, ini prosesnya 2023 loh. Pada saat masih Presiden Joko Widodo berkuasa, bukan Pak Prabowo. Yang tiga adalah Menteri Perdagangan lain kok nggak diproses padahal kejadiannya sama. Ya itu loh. Nah, bahwa ini pesanan yang saya pikir Tom Lembong merasakan betul bahwa itu dan Pak Prabowo menyatakan. Lalu kemudian sempat tersebut pesanan Solo. Ya, kalau pesanan Solo kan orang asosiasinya Pak Jokowi. Karena memang pada saat itu Pak Jokowi presiden. Oh, karena itu. Siapa lagi? Oke. Nah,
Jadi supaya Pak Beli paham, ini prosesnya masih Presiden Jokowi loh. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan lagi, boleh? Yap. Karena ini ada beberapa yang harus diklarifikasi, mungkin silakan mau diklarifikasi. Bung Pitra atau siapa? Saya klarifikasi dulu soal judul. Karena menurut saya ini sangat serius. Karena ini fakta judulnya Mas Aiman. Oke, tudingan kan ada tudingan kan? Ya. Karena saya dengar tadi pidatonya Bang Said Didu. Karena saya ini maksudnya bukan koreksi judul, koreksi Bung Said dong. Iya. Ya, jadi justru saya yang duluan, ini adalah pesanan Solo. Pesanan Jokowi. Saya tidak ada kaitan kepada Jokowi. Tetapi maksud saya begini, konsekuensi daripada penyebutan ini mestinya teman-teman harus mengejar ini. Karena biar bagaimanapun itu fitnah atau trial by press, tiba-tiba Anda menyebutkan satu nama, tetapi tidak ada itu di persidangan. Maksud saya begini Mas Aiman. Kita memang sepakat karena ini bicara Hasto, kemudian juga Tom, saya sebenarnya sama Ferry harus duduk bersama. Karena misalnya begini, kita tidak boleh salah satu kasus, misalnya Hasto. Karena saya Mas Aiman adalah salah satu kuasa hukum daripada teman-teman di KPK. Di tangan Saur Siagian lah dulu 1.500 daripada staf KPK yang menolak Firly untuk kembali menjadi calon pimpinan KPK. Karena apa? Berdasarkan putusan etik dia sudah melakukan pelanggaran berat, dikembalikan dia ke kepolisian. Oke, nggak sebelum ke Pak Firly dulu. Saya ingin kecil pesanan. Pesanan tadi kan disebut pesanan Solo. Anda mau bantah di mana? Oh iya dong. Presiden menurut Bung Said, karena presidennya pada saat itu adalah masih Pak Jokowi. Ada menteri-menteri yang lain yang mungkin Anda mau mengatakan dekat dengan Pak Jokowi tidak diproses. Mas Aiman, ini tuduhan yang sangat berat. Karena putusan ini bukan di tangan Jokowi, tetapi bagi proses daripada penyidikan, kemudian diuji baik melalui pra-peradilan dengan hakim yang berbeda, diuji materinya dengan hakim yang berbeda. Tidak ada indikasi ke arah Pak Jokowi. Kemudian putuslah seseorang ditentukan bersalah. Tiba-tiba outputnya mengatakan bahwa ini pesan daripada Solo. Maksud saya begini, ada tuduhan yang sangat serius menurut saya Aiman. Saya sengaja pakai topi saya di Daulat Rakyat. Dalam konstitusi kita disebut kedaulatan di tangan rakyat, kemudian dilaksanakan sepenuhnya dengan hukum. Artinya adalah kita sedang meruntuhkan namanya adalah lembaga peradilan. Di mana katakanlah sekarang ini, Bang, kita sedang berjalan sebentar, Fer. Dilaksanakan sepenuhnya dengan undang-undang. Iya, dilaksanakan sepenuhnya dengan undang-undang. Artinya adalah ketika kita bicara daulat rakyat, ketika kita bicara adalah kita bicara hukum. Tiba-tiba lembaga peradilan yang telah menguji. Katakan Mas Aiman, ini tuduhan yang sangat serius, bukan saja kepada penyidik, bukan saja kepada penuntut, tetapi juga kepada hakim. Maksud saya adalah mestinya begini logikanya. Kalau ada pemesan, coba bayangkan ada pengacara yang profesional hadir di sana. Sama dengan Anda melecehkan daripada peran pengacara tersebut, berarti Anda sebagai apa di sana? Oleh karena itu saya tantang juga kawan-kawan siapapun termasuk kita. Ini tidak bisa dibiarkan kalau memang ada yang mengatur. Berarti itu adalah ini perkara harus dikejar. Tapi sekaligus begini. Bung Saur, artinya sejauh ini Anda menilai proses penegakan hukum dari Kejaksaan ataupun KPK, karena ada dua ya. Lalu kemudian di penuntutan, lalu kemudian di proses peradilan, semuanya telah berjalan dengan baik. Sudah berjalan. Untuk Tom dan Hasto. Tom dan Hasto, contoh misalnya itu yang saya bilang sedikit lagi misalnya. Iya kan, artinya adalah mari kita hati-hati karena kita ini negara hukum, harus sesuai dengan garis hukum. Nanti saya bilang. Ada yang mau... Ini saya nambahkan dulu. Saya panggilkan dulu Bung Rocky. Terima kasih Bung Rocky telah hadir. Bung Rocky sudah menyaksikan dari tadi. Saya bukan ahli hukum, saya insinyur murni. Tapi akal sehat saya jalan. Ya. Oke, silakan. Saya berikan pilihan Pak Saur sebagai ahli hukum. Kalau ini dianggap benar, maka siap-siaplah juga Jokowi masuk penjara. Oke? Dan Prabowo menggunakan itu menyelamatkan orang yang bisa dikriminalisasi secara hukum.
Karena kalau dinyatakan orang bekerja sama di BUMN untung disalahkan, maka seluruh orang yang mengimpor minyak Pertamina akan masuk penjara. Jadi begini. Ya. Saya dan Pak Habibie, sebentar. Satu sedikit sebentar. aja. Pak Prabowo justru menyatakan ini ada kesalahan penafsiran hakim. Coba bayangkan hakim. Koreksi melalui abolisi dan amnesti. Okay. Bayangkan seorang hakim menyatakan ini diberatkan karena mempraktekkan ekonomi kapitalis. Itu bagi saya, loh, kalau gitu yang benar lawannya kapitalis kan komunis. Jadi yang benar adalah ekonomi komunis. Jadi maksud saya begini, Pak. Prosesnya kita hormati, Pak, tapi prinsip-prinsip penegakan hukumnya apa benar? Dia manusia biasa juga. Oke? Jadi itu pakailah. Proses hukumnya mungkin benar. Saya malah tantang, makanya karena teman-teman menyebut namanya secara terang benderang, tapi saya pesan juga kepada seperti Pak Said Didu. Ada konsekuensi juga sekaligus penyebutan nama itu, Pak Aiman. Saya tidak kenal dengan Jokowi. Maksud saya begini. Masa nggak kenal dengan Pak Jokowi? Ya maksud saya di mantan presiden. Ya toh. Nggak pernah ketemu Tapi maksud juga. saya adalah karena sangat terang pesan tersebut. Ini berbahaya dari segi aspek hukum. Saya memang malah mendorong. Saya tadi kan dorong. Harus didorong memang kalau ada pemesan apalagi menyebut nama. Kita pecundang semua menyebutkan nama itu fitnah. Nah, sementara itu yang kita bilang, yang bekerja untuk melakukan produk tersebut dalam bentuk putusan. Coba bayangkan, ada tuntutan, ada dakwaan, kemudian saksi diuji, setelah itu kemudian dituntut, kemudian ada pledoi, kemudian diputus. Artinya apa? Kalau kita bilang seakan-akan ada orang, saya nggak sebut nama karena Pak Said Didu mengatakan seakan-akan ada di belakang untuk mengontrol ini. Kasihan menurut saya. Invisible hand. Gitu. Iya dong, misalnya begini. Saya kemarin tuh kita diundang sama Ferry Amsari di KPK waktu wisuda IM 57. Coba bayangkan KPK yang kemudian mereka sedang merangkak melakukan pekerjaannya. Ada kasus yang tenggelam yang tadi saya bilang. Yang waktu itu di mana staf daripada KPK demo di halaman KPK untuk menolak Firly akan kembali lagi karena dia telah diputus melanggar kode etik. Kemudian tiba-tiba ini dipilih jadi pimpinan KPK. Mas Aiman dari sinilah mulai. Setelah dia terpilih dibuatlah paket yaitu revisi undang-undang KPK serta mengeluarkan yaitu staf-staf yang punya integritas, Novel Baswedan dan kawan-kawan. Saya dengan Ferry, misalnya begini, saya yang tuduhan-tuduhan politik itu, saya dengan Ferry Amsari pernah sampai jam 2 pagi beserta dengan Febri Diansyah. Kemudian kita bersama dengan mahasiswa untuk demo yaitu menolak revisi undang-undang KPK. Nah pada saat itu dia terjadi OTT KPK, Firly bilang dia memberikan pengumuman konferensi pers. Ya karena terjadi OTT sampai sekarang ini kemudian Firly orang kasus ini tertunda-tunda. Saya bertanya pada Anda. Pada waktu yang Anda katakan tadi Pak Firly dan sebagainya, Anda menilai nggak bahwa KPK bisa dipesan kasusnya? Saya sepengetahuan saya. Oke. Iya, saya di KPK ini kita nggak bicara periode sekarang ya, periode Pak Firly misalnya. Saya bilang justru itulah problemnya, tidak pernah dalam sejarah. Pertanyaan saya, bisa dipesan nggak waktu itu? Faktornya adalah ternyata kasus Hasto itu tertunda-tunda. Simple. Pertanyaannya bisa dipesan nggak? Nah, saya tidak jawab itu fakta. Fakta yang harus kita jawab. Jangan menghindar menjawab dong. Kalau seandainya tidak bisa dipesan, maka kasus Pak Hasto harusnya sudah maju duluan. Iya, artinya adalah saya tidak bilang. Artinya harus bersama dengan putusan yang lain. Itu Anda menuntut orang melakukan hal yang sama, Anda sendiri nggak mau melakukan hal yang sama. Itu nggak benar. Justru saya karena orang hukum. Itulah bedanya. Justru itulah Mbak Saidut, karena saya orang hukum tidak boleh sembarangan harus bicara fakta. Fakta Mbak Saidut itu kasus tertunda-tunda. Tetapi fakta sampai sekarang ini adalah Firly jadi tersangka. Nah, apakah bahasa Indonesia itu tidak? Saya tidak tahu. Tetapi inilah berhadapan dengan hukum berkeliutnya nggak ketulungan. Oh bukan Pak Said Didu.